Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan, selamat Hari Raya Kurban Idul Adha 2022 1443 Hijriah. Dan bagi kawan-kawan yang berkorban di hari raya ini, saya doakan ibadah korban kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daging korban yang akan dibagikan ke warga bisa memberikan berkat bagi mereka semua, bagi kita juga kawan. Dan di hari Minggu ini tentu saja akan kita ulas, yaitu Chess.com Rapid Chess Championship yang sudah memasuki minggu ke-20. Tapi sebelum itu saya akan berikan sedikit info kawan mengenai turnamen online Champion Chess Tour yang sudah memasuki seri kelimanya dengan tema FTX Road to Miami. Turnamen seri kelima ini kawan, seperti yang kalian lihat, di situ tidak ada Magnus Carlsen dan beberapa pemain top lainnya karena seri kelima ini adalah seri kualifikasi kawan. Untuk menentukan siapa-siapa saja nanti akan lolos ke seri mayor bulan Agustus nanti yang hadiahnya lebih besar daripada seri reguler seperti ini. Jadi nama Magnus Carlsen, Ding Liren atau Praggnanandhaa itu lolos kualifikasi kawan, karena perolehan poin keseluruhan dari Magnus, Ding Liren, dan Praggnanandhaa ini cukup tinggi di antara para pemain-pemain yang pernah ikut di Champion Chess Tour 2022 ini. Dan turnamen ini akan dimulai nanti malam. Kalian bisa melihat live streamingnya seperti biasa di channelnya Magnus Carlsen ada di channelnya chess24.com ada, atau kalian jika ingin melihat live gamenya dan ingin mengotak-atik live gamenya langsung, kalian bisa ke chess.com ataupun di Lichess ada kawan broadcastnya. Dan kita kembali ke Rapid Chess Championship yang memasuki minggu ke-20. Berikut inilah kawan para peserta yang ikut di seri minggu ke-20 ini. Seperti biasa ada sekitar 45 pemain yang ikut. Untuk kali ini tidak ada nama Grandmaster Indonesia, Prias Moro tidak ikut kawan. Dan 8 pemain yang berhak lolos ke babak knockout sebagai berikut: Alexander Bortnik, Wesley So, David Parafian, Fedosev, Abhimanyu Puranik, Benjamin Bok, Daniel Dubov, dan satu lagi yaitu Hikaru Nakamura berada di posisi ke-8 berhak lolos ke babak knockout nanti. Singkat cerita, game yang akan kita ulas nih, saya ambil permainannya Wesley So kawan, bertemu dengan Benjamin Bok. Benjamin Bok ini merupakan salah satu host dari chess.com kawan, channelnya chess.com. Seringkali dia mengomentari event-event yang diadakan oleh chess.com. Ini merupakan game pada babak kelima, babak penyisian kawan, di mana Wesley So pegang hitam dan Benjamin Bok pegang putih, mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Wesley So, pion C4, pion E6, kuda C3, dan kita temui permainan Nimzo Indian Defense, gajah B4. Sudah sangat sering saya ulang-ulangi langkah-langkah atau variasi-variasi di Nimzo Indian Defense, jadi untuk kali ini kita akan lurus-lurus saja kawan. Menteri C2, variasi klasikal dipilih oleh Benjamin Bok, dan rokade oleh Wesley So, selanjutnya pion A3. Di posisi ini kawan, pilihan utamanya adalah bertukar jual beli gajah pukul kuda. Sekitar ada 7.600 game. Pilihan nomor 2 tidak lebih dari 20 game kawan yang ada di database bermain dengan gajah mundur ke E7 ini. Jadi Wesley So pun memilih variasi utama gajah sikat kuda. Inilah tadi fungsi menteri bergerak ke peta C2 agar jika terjadi pertukaran seperti ini tidak dipukul menggunakan pion B, pionnya tidak rusak kawan. Sekarang pion D5 menantang pertukaran. Tantangan ditolak. Di sini ada beberapa pilihan bagi putih melangkah. Kuda F3, pion E3, gajah G5 juga bisa jadi pilihan. Gajah G5 pilihan nomor 2 dipilih oleh Benjamin Bok, dan selanjutnya pion C5. Kembali membuat tantangan pertukaran kawan di peta pusat agar lajur-lajur pusat semakin terbuka. Membuat permainan simple, itulah rencana dari Wesley So. Dan mendorong pion C2 peta. Ini memungkinkan opsi bagi kuda nanti berkembang ke peta C6, tapi melihat posisi gajah putih yang mengepin kuda ini butuh backup lebih kawan. Sementara gajah gelap sudah tidak ada, jadi kemungkinan kuda nanti berkoneksi dengan saudara di sini untuk memberikan perlindungan lebih bagi saudaranya di peta F6 ini. Dan di posisi ini bagi putih pilihan utamanya adalah bertukar pion D, pukul pion C5 terlebih dahulu.
Pilihan kedua, pion C terlebih dahulu, pukul pion D5 atau pion E3 kawan. Benjamin Book memilih pertukaran utama, yaitu pion D pukul pion C5 terlebih dahulu, dan di sini pion D4. Kalau memilih pertukaran pion C pukul pion D5 terlebih dahulu kawan, maka akan dibalas dengan pion C pukul pion D4 terlebih dahulu setelah dipukul balik oleh menteri. Kuda C6, pion tidak akan berani ambil kuda karena posisinya kena pin. Maka selanjutnya mungkin menteri akan bergeser ke H4, memberikan pressure tetap bagi kuda F6 ini untuk merusak struktur pion hitam sayap raja. Dan di sini pion E pukul pion D5. Dan jika kalian ingin merusak struktur pion hitam, ya bisa saja kawan, tapi engine menilai dengan variasi ini pun tak ada masalah, permainan masih cukup seimbang di awal-awal permainan seperti ini. Tak ada menteri, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan soal posisi raja yang terbuka seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pion D pukul pion C5 pilihan Benjamin Book, pion D4, menteri ke F3 kawan, untuk tetap memberikan pressure bagi kuda F6, juga mencegah hitam mencoba menantang pion putih di lajur B. Dan di sini kuda B berkembang ke petak D7 untuk memperkuat posisi saudaranya di F6. Dan selanjutnya pion E3 segera membuka diagonal terang untuk pengembangan perwiranya, menantang pertukaran pion di sini kawan, dan dijawab dengan langkah pion H6. Terjadi jual beli perwira di sini, dipukul balik oleh kuda, dan selanjutnya Benjamin Book memilih rokat panjang. Untuk memposisikan bentengnya langsung memberikan pressure di lajur D, mengepin pion. Pion ini bisa saja jatuh dengan pion pukul pion atau dipukul oleh benteng kawan. Tapi Wesley So masih mempunyai pion E untuk membackup temannya di petak D4 ini kawan. Sekaligus membuka diagonal terang, memberikan serangan tusuk sate bagi menteri, bagi benteng. Bisa saja benteng ataupun menteri bisa jatuh kalau salah melangkah. Dan di sini diantisipasi dengan langkah kuda bergerak ke petak E2, tidak mencoba menggeser menteri ataupun benteng, melanjutkan pengembangan perwira ke petak E2. Jadi kalau ada gajah di sini, bentengnya aman, menteri tinggal ambil pion yang ada di petak B7 nanti. Pion D3 dimainkan terlebih dahulu oleh Wesley So, usir kuda, dan kuda memilih petak C3 kawan. Sekaligus untuk memberikan backup petak E4 ini dari ancaman pion yang ingin mendapatkan ruang berkoneksi dengan temannya. Dan tentu saja gajah G4 oleh Wesley So ancam menteri, ancam benteng yang ada di belakangnya. Dan di sini jelas kalau menteri ini ambil pion, benteng ini jatuh kawan. Di sini Benjamin Book terlebih dahulu ambil pion D3, pilihan terbaik untuk menantang pertukaran menteri, tapi tantangan ditolak Wesley So melangkah menteri ke A5. Kalau menerima tantangan menteri seperti ini kawan, hitam akan menang kualitas perwira dengan sepasang bentengnya. Tapi masalahnya putih unggul beberapa pion, di sini unggul 2 pion. Tapi juga jeleknya bagi putih adalah mempunyai pion banyak tapi strukturnya rusak. Permainan ya masih cukup berimbang tentunya kawan. Menteri A5 dipilih oleh Wesley So, incar pion C5, dan di sini menteri ambil pion B7. Wesley So tidak terburu-buru ambil pion kawan, dia menggeser benteng A ke B8, serang menteri, menteri ke C6, dan sekarang pion E4 dikorbankan kawan. Bisa diambil kuda ataupun dengan menteri, tapi di sini juga ada kuda kawan, menteri jadi bisa tewas. Tapi kalau kalian ambil dengan kuda, akan memberikan jalan bagi menteri hitam ini bergerak ke sini kawan. Jika kalian tutup dengan benteng, tentu skakmat di sini. Jika raja bergerak ke petak C2, selanjutnya kuda akan sikat kuda di sini. Setelah dipukul balik oleh menteri, maka selanjutnya kawan, berikutnya inilah menteri akan ambil pion yang ada di B2 skak, ditutup benteng, dan selanjutnya benteng akan pukul pion B2 skak, diambil oleh raja, benteng putih diambil oleh menteri, menteri bergeser, dan di sini benteng B8 skak kawan. Menteri tewas di langkah berikutnya, raja pun tewas di 2 langkah berikutnya. Oleh karena itu pengorbanan ini ditolak, benteng naik ke petak D6, mungkin melakukan pengorbanan kualitas perwira untuk merusak pion-pion hitam, dan nanti diikuti pion-pionnya didorong maju untuk membackup menteri untuk melakukan serangan, mungkin saja. Dan di sini hitam melanjutkan dengan langkah benteng B3, raja C2, dan selanjutnya
Wesley So melakukan pengorbanan kualitas perwira. Benteng sikat kuda C3 skak dan dipukul balik oleh pion B. Mungkin inilah niatannya Wesley So untuk merusak bangunan pion putih. Di sini tadi hitam juga mempunyai opsi mendobel bentengnya kawan. Ini bisa diputus koneksinya dengan kuda ke B5 dan di sini menteri hitam akan ke peta A4, persiapan discover check. Dan ini mungkin akan diantisipasi dengan langkah menteri menantang pertukaran. Dan di sini kalian mengorbankan gajah di peta D1 skak. Jika disikat oleh benteng, maka menteri tewas kawan. Ataupun pada posisi ini, setelah raja ini mundur ke peta C1, anggap saja seperti itu. Ancamannya adalah benteng bergerak ke peta C3 skak kawan. Dan ancaman skak mat tentunya. Raja mungkin bergerak ke peta D2 jika ke B1 skak mat kawan. Maka di sini adalah menteri akan ke peta, maksud saya ke peta C2 skak, raja bergeser ke sini dan diikuti dengan langkah gajah bisa bergerak naik lagi kawan ke peta G4 dan mencoba melakukan skak lagi. Di sini memang masih cukup panjang dari ancaman skak mat, tapi posisi putih nanti akan cepat kolaps. Tapi Wesley So tidak menyukai variasi mendobel benteng, lebih memilih untuk langsung melakukan pengorbanan pertukaran kualitas perwira. Dipukul balik oleh pion, rusak bangunan pion putih kawan. Di sini benteng B8. Gajah bergerak ke peta D7 merupakan pilihan dari Stockfish kawan, membuat langkah pengorbanan. Tapi benteng B8 oleh Wesley So. Selanjutnya adalah menteri ke peta A6. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan ide terbaik bagi hitam di langkah berikutnya untuk memetik kemenangan atau mendapatkan keuntungan dari langkah menteri putih yang menantang pertukaran ini. Apakah sudah ketemu kawan? Langkah terbaiknya, langkah briliannya mungkin? Langkah brilian dari Wesley So mirip dengan langkah variasi alternatif yang saya tunjukkan tadi, pengorbanan gajah D1 skak. Inilah pilihan Wesley So kawan, langkah terbaik, langkah brilian. Tentu jika diambil oleh benteng, menterinya tewas. Jika raja ini menolak bergeser ke peta ini kawan, tentu saja inilah kelanjutannya benteng B2 skak. Dan jika raja bergerak ke peta E1, selanjutnya menteri akan ambil pion ini skak, ditutup oleh benteng atau ambil gajah yang ada di peta ini. Tetap ancamannya adalah ancaman skak mat kawan. Benteng B1 skak, raja ke E2, menteri ke sini skak mat, benteng ke sini skak mat. Atau pada posisi ini, jika raja ini bergerak ke peta C1, maka menteri akan ambil pion ini kawan skak. Tetap saja nanti raja akan ambil gajah dan seterusnya. Jadi di sini Benjamin Book langsung menerima pengorbanan gajah ini dengan raja langsung. Menteri ambil pion C3, lanjut Wesley So, dan langkah berikutnya jelas benteng siap memberikan ancaman di sini yang sudah sulit untuk dihentikan lagi oleh putih kawan. Nanti raja bergeser ke sini, skak mat di sini. Di sini Benjamin Book memilih untuk langsung mengorbankan menterinya ke B5 dan langsung disikat oleh Wesley So. Di sini juga ada pilihan bagi putih mengorbankan benteng di sini kawan. Tentu saja akan diambil oleh pion, tapi masalahnya lajur D ini sudah tidak ada yang mengawal. Benteng ini juga bisa bergeser ke lajur D dan seterusnya, tetap ancaman skak mat kawan. Ya, kalau tidak ingin skak mat, ya menteri harus dikorbankan di sini sehingga nanti akan lumayan panjang permainan jika dilanjutkan. Bisa berharap mungkin dengan dua pionnya bisa promosi. Tentu saja di sini kuda akan bergerak untuk memberikan dukungan bagi menterinya dan seterusnya dan seterusnya. Hitung-hitungannya adalah 9 langkah berikutnya akan skak mat. Oke, ke langkah aslinya lagi. Menteri dikorbankan di peta B5, disikat oleh Wesley So, dipukul balik oleh pion C dan di sini menteri ambil pion C5. Tidak mengizinkan, tidak membiarkan putih mempunyai koneksi dua pion bebas kawan dengan dukungan benteng. Benteng D8 skak menghindari ancaman menteri, raja ke H7 dan di sini mungkin gajah bergerak ke peta E2 agar bentengnya ini segera bisa keluar. Bisa jadi pilihan juga kawan untuk mengawasi peta G4 agar kuda ini tidak memberikan dukungan bagi menteri, tapi pion H3 dipilih oleh Benjamin Book.
dan dijawab dengan kuda bergerak ke petak D5. Mencoba manuver lewat tengah kawan, tidak lagi menyisir ke kanan karena di sini sudah ada pion. Sekarang gajah E2 dan selanjutnya kuda C3 skak, garbu gajah. Raja bergerak naik kawan untuk memberikan jalan bagi bentengnya segera keluar, dan Wesley So juga tidak tertarik untuk bertukar kuda dengan gajah sekarang, memilih ambil pion ini terlebih dahulu. Dan coba lihat kawan, sekarang kontrol waktu di langkah ke-28 ini Wesley So masih cukup nyaman, masih mempunyai 2 menit, sedangkan Benjamin Buk sudah tertatih-tatih dengan kontrol waktunya. Tujuan menteri berikutnya adalah melakukan skak, memaksa raja mundur di baris pertama kawan, menuju peta E1, dan tentu saja menteri akan melakukan ancaman skak lagi, memaksa nanti ditutup salah satu perwira ataupun ancaman skak mat tentunya kawan. Dan di sini benteng bergerak ke petak C1, segera keluar membackup petak C2 jika ada ancaman skak. Barulah sekarang kuda sikat gajah. Tapi jika diambil oleh raja, bentengnya tewas kawan. Benteng naik ke petak C8, melakukan serangan balik tapi percuma, raja hitam cukup aman. Dan Wesley So melangkah menteri ke A2 skak. Satu baris kawan, kuda tidak bisa dimakan oleh raja, memaksa raja ini mundur ke petak E1. Kalau ditutup dengan benteng di sini kawan, maka menteri ke petak A5. Benteng yang di sini jatuh. Dan pertarungan benteng melawan menteri, tentu saja menteri sangat unggul. Oke, kembali ke langkah aslinya. Di sini raja memilih mundur ke petak E1 dan kuda G1. Mengosongkan petak bagi menteri, eksekusi skak mat. Harusnya pada posisi ini kawan, benteng D2 bisa jadi pilihan utama, tapi di sini Benjamin Buk memilih raja ke F1. Tentu saja ini memberikan keuntungan bagi Wesley So. Setelah menteri ke petak A1 skak ini, Benjamin Buk menyerah di langkah ke-32. Ancamannya tentu ancaman skak mat kawan. Raja tidak bisa pukul kuda karena posisinya satu baris, ataupun kalian menutupnya dengan salah satu benteng, lajur D, lajur C, sama saja kawan, skak mat di langkah berikutnya. Itulah kawan salah satu permainan dari Wesley So di turnamen online mingguan Rapid Chess Championship minggu ke-20 di babak penyisihan, bertemu dengan Benjamin Buk di babak kelima. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.